Halo guys, kalian tahu tidak, para penulis dan penerbit di Malaysia sedang kesal lantaran buku yang mereka keluarkan tidak bisa laku di Indonesia. Ya, mau bagaimana? Bahasanya Melayu Malaysia itu kan aneh ketika dibaca, lucu jika didengar, dan kadang suka menyelipkan kata-kata Inggris dalam kalimatnya. Jadi, ya jangan salahkan orang Indonesia jika buku mereka tidak laku di sini. Beberapa minggu yang lalu, kami telah menerbitkan sebuah buku bertajuk Air dan Pembentungan di Malaysia. Of course, soalan pertama yang ditanyakan tak ada dalam bahasa Inggeris kan? Itu nombor satu. Tapi yang kedua, ketika saya bagi pada orang Indonesia, kawan-kawan saya di Indonesia tak faham sebab istilah pembentungan dalam bahasa Inggeris sewerage. Dalam bahasa Indonesia disebut air limbah. Dan kalaulah sewerage dalam bahasa Indonesia itu pempipaan air limbah, panjang. Bahasa Melayu pendek saja, pembentungan. Dan buku ini tak boleh dibaca di Indonesia sebab kita tidak ada sinergi dengan orang Indonesia untuk baca buku yang sama. Profesor Gosang asal Malaysia menjelaskan, jangankan untuk didistribusi keluar Malaysia, di dalam negara, buku-buku tentang ilmu pengetahuan saja lebih banyak menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Melayu. Kalau sekarang kita nak cari buku yang bercakap tentang kecerdasan buatan AI dalam bahasa Melayu, bukan tak ada, tetapi bilangan dia sangat minimum. Kalau tuan-puan perhatikan dalam pasaran kita, buku yang betul-betul yang menyampaikan ilmu sesuatu bidang secara khusus, sukar kita temuinya dalam bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Tapi populasi di Malaysia, bahasa ibunda, bahasa Melayu itu lebih daripada 70%. Membaca buku dalam bahasa ibunda kita sendiri ataupun bahasa yang kita lebih biasa, yang kita tutur tiap-tiap hari, kita akan baca cepat dan kita dapat tangkap maksud di sebalik huruf dan abjad itu lagi cepat. Meski begitu, rakyat Malaysia malah lebih condong menggandrungi buku yang berbahasa Indonesia dibanding bahasa Melayu mereka. Iya, menurut mereka bahasa Indonesia terdengar lembut, puitis, dan enak dibaca. Gaya bahasa dalam novel Indonesia seringkali dinilai mengalir dan ekspresif, sehingga cerita terasa lebih hidup dan mudah dinikmati. Selain menikmati alur cerita, para pembaca di Malaysia juga merasa mendapatkan manfaat tambahan berupa penambahan kosakata dan pemahaman gaya bahasa Indonesia yang semakin akrab di telinga mereka. Kemudian Indonesia banyak juga. Sangat banyak. Banyak betul. Buku healing Indonesia dan bahasa Indonesia bila dibuat healing macam tu sedap. Betul. Puitis dia. Puitis dia tak guna perkataan bombastik pun, tapi bila kita dengar tu terpujuk lah. Terpujuk, sembuh gitu. Perkataan healing lah. Kena baca. Apa pembaca Malaysia sukanya novel Jess Heron yang versi bahasa Indonesia? Kerana saya rasa bahasa dan untuk kaum tempat tu ataupun bangsa tu lebih kena dengan situasinya. So you think bahasa Indonesia is cool? Yeah, I love Indonesian language because it have words to emphasize certain things. It's very, I love Indonesian language. Hati-hati ya jalan pulang ya. Okay. Sebab saya fikir bahasa Indonesia ni dia sangat lembut dan boleh buat kita cair. Tolong, apa buku Indonesia yang saya wajib baca pada teman-teman dari Indonesia kalau sedang menonton video ini, tolonglah bantu saya sebab saya sedang mencari buku-buku karya-karya dari Indonesia untuk saya belajar membaca, belajarnya ngomong dalam bahasa Indonesia. Saya tak kisah genre apa pun sebab saya boleh baca pelbagai genre dan tema. Book Mail Times. Ini adalah buku yang aku tunggu sangat-sangat from Indonesia. Jom kita unboxing. Okay, yang ni yang paling aku nak baca. Surat untuk Jejaka by Guy Gray. Maaf lah kalau aku sebut nama dia salah. From Guy Gray. Surat untuk Jejaka dari author Guy Gray. Yang ni. Lepas tu dia ada sambungan nombor 2 dia, iaitu kembali ke Batavia, betul. Kembali ke Batavia. Yang ni yang nombor 2 sambungan dia, dan yang terakhir adalah surat dari Pram. Tingginya minat ini membuat banyak karya-karya penulis dengan bahasa Indonesia tersebar luas di Malaysia. Fenomena ini menunjukkan bahwa karya sastra Indonesia memiliki daya tarik komersial yang kuat dan mampu bersaing di pasar regional. Lebih dari itu, hal ini juga membuktikan bahwa bahasa Indonesia memiliki pengaruh signifikan di kalangan masyarakat Malaysia, khususnya dalam dunia literasi. Kenapa di Malaysia penulis sangat dihargai? Penulis Indian? Ya, kenapa penulis Indonesia sangat dihormati? Penggunaan kata-katanya kok lebih meresap di hati.
Satu-satunya publisher yang jual buku Indo pelbagai genre. Nak tengok tak buku apa je yang kita ada jual? Kita ada buku healing, romance, fantasy, thriller dan banyak lagi. Kebanyakan buku-buku yang kita jual ni semuanya hot selling tau dan eksklusif dekat Nukilan Biru ni je tau. Ada juga buku-buku kita yang dah sold out tapi ramai yang request untuk kita restock. Contohnya buku Anonymous Crush, Berandal Bandung dan juga Rumah untuk Ellie 2. Senang cerita, banyak lagi lah korang. Siapa setuju kalau kita tambah tajuk buku baru? Komen nak buku Indo baru dekat bawah. Okay, aku share, jom. Okay, yang first ni My Indo Book. Seller ni memang bawa masuk buku-buku daripada Indonesia dan bukan buku PC je ada, buku-buku lain pun ada dan diorang memang ready stock. Which is buku-buku tu memang dah ada kat Malaysia. Okay, yang kedua ni pula Nukilan Biru ni. Diorang ni ada jual buku Malaysia dan juga buku Indonesia. Bahkan, profesor di sana langsung dibuat pusing dan terus mengupayakan agar bahasa Melayu mereka bisa menjadi bahasa ilmu yang besar, tidak terjajah dengan bahasa Indonesia yang sudah terlanjur masuk dan diterima. Dalam konteks Nusa Utara Malaysia, pastinya kita berusaha untuk mengangkat bahasa Imbuda ini menjadi bahasa ilmu. Tetapi apa maknanya ilmu sekiranya kita sendiri kita boleh lihat masih ramai lagi yang rasa ragu-ragu akan kemampuan bahasa ini untuk mengangkat negara bangsa menjadi maju. Jadi dengan kata lain, apa yang boleh saya katakan dalam konteks bahasa Melayu hari ini, pertama perlu disusun dari peringkat akar umbi, perlu dibangunkan jati diri dan keyakinan agar kita tidak goyah dan goncang apabila orang mengatakan bahawa tidak mungkin bahasa ini mampu untuk diangkat dan dijulang. Walaupun semangat mungkin berkobar-kobar di pentas-pentas perdebatan bahasa, tetapi realitinya bagaimana untuk kita telusuri agar semua yang kita rancang itu benar-benar menjadi satu komitmen yang hakiki oleh semua mereka di peringkat apa jua, baik pada sang Pak Menteri sehinggalah kepada rakyat marhaen di jalanan biasa. Okey, kenapa bahasa Melayu berada dalam tahap yang sehingga kita terpaksa mengadakan simposium pada hari ini? Saya fikir ada beberapa perkara yang penting. Pertama sekali ialah untuk tujuan kelayakan, dokumen, rujukan dan dokumen kontrak itu semua dalam bahasa Inggeris. Jadi tak nak mereka yang sampai ke satu tahap, mereka harus mesti mahir dalam bahasa Inggeris. Sebab tu kalau kita boleh ada pengubah sesuaian di tahap ini sangat penting. Bagaimana menurutmu? Apa yang akan kamu lakukan jika tidak sengaja menemukan buku berbahasa Melayu Malaysia? Apakah menggunakannya untuk bungkus gorengan? Atau kamu punya kegiatan lain dengan buku tersebut? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Informasi pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.